Thanos. Bedanya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dengan zakat fitrah apa? Zakat fitrah itu dibayarkan di bulan puasa. Kalau zakat mal tuh zakat harta, kalau zakat fitrah tuh zakat yang membersihkan jiwa. Lupa. Kalau bayar zakat mal itu berapa persen? Umum 2,5%. Hah? 2,5%. Tentu saja belum, karena harta saya belum sampai. Zakat mal berapa ya? 2,5. Tadi katakan Nabila. Selamat ulang tahun Oji. Oji, happy birthday Oji. 2,5. Kalau bayar zakat fitrah besarannya berapa? Zakat fitrah kalau misalkan beras itu 3,5. Terus kalau misalkan 3,5 apa? Ton. Ih, lupa banget. 20% ya, Pak? Tergantung gerai ya. Panitia yang tugasnya mengelola zakat apa disebutnya? Amil. Oke. Amil. Terus amil. Itu namanya amil. amil zakat. Amil zakat. Sebutkan golongan yang menerima zakat. Asnaf zakat. Asnaf. Amil, fakir, miskin, fisabilillah. Apa ya namanya? Nggak tahu. Namanya, aduh aku apa lagi? Akhirnya juga aku lupa. 8 asnaf itu. Dia orangnya mampu tapi dia nggak memberikan zakat mal. Terus hartanya gimana? Bagi yang tidak menzakatinya, ya mungkin nggak apa-apa, cuman hartanya haram ya. Dajjal, haram laknatullah. Hukumnya haram. Ya nggak apa-apa kan. Ya nggak, ini aja nggak berkah, Pak. Untuk hartanya, aku udah jawab. Sebagian dari harta kita ini kan pasti ada milik hak orang yang lebih membutuhkan gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan zakat mal dan zakat fitrah? Ya, sama-sama zakat ya. Tapi kalau zakat fitrah itu khusus dikeluarkan pada saat bisa masuk Ramadan, pertengahan atau akhir Ramadan. Yang jelas zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sang khatib naik mimbar. Nah, itu zakat fitrah itu harus sudah diterima oleh para mustahik dan itu dalam berbentuk beras. Yang jelas zakat fitrah itu dia sebagai jaminan supaya pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dalam berbentuk bahan pokok. Sebelum sang khatib naik mimbar, maka kita harus sudah keluarkan zakat fitrah itu. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setelah mimbar, setelah sang khatib naik di atas mimbar, maka hitungannya adalah sedekah ya. Kalau zakat mal itu beragam dan lebih luas maknanya ya, dan itu bisa dikeluarkan sejak kapan? Sejak dia memiliki harta itu dan sudah sampai nisabnya ya, haulnya, maka dikeluarkan. Berbeda dengan zakat fitrah ya. Apa perbedaan? Ya ini zakat mal berapa persen, zakat fitrah itu berapa ya persen atau berapa liter ya. Kalau zakat mal ini tentunya kalau kita sudah sampai nisabnya ya, apa itu 85 gram emas. Jadi patokannya ingat 85 gram emas, dan itu kita hitung 1 gram sekarang berapa, maka kita keluarkan 2,5% dari zakat mal itu. Adapun zakat fitrah ini kalau saat sekarang ini di Indonesia sekitar 2 kg atau 3,5 liter ya. 3,5 liter. Jumhur ulama menganjurkan supaya ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu
itu dianjurkan lebih bahan pokok ya, walaupun di situ ada ulama yang membolehkan dengan uang, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menganjurkan zakat fitrah itu harus dengan bahan pokok, sehingga menjamin saudara-saudara kita yang mustahik itu bisa merasakan dan bisa menikmati, sehingga pada saat lebaran, hari bahagia, mereka tidak dalam kondisi lapar ya. Jadi saya ulangi lagi, zakat mal itu berapa persen? Ingat, kalau sudah sampai harta kita 85 gram emas dikonversikan ke rupiah, taruhlah 1 gram itu 1 juta, maka keluarkan 2,5%-nya ya. Nah, seperti itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sebutan bagi pengelola zakat, tentu pengelola zakat ini disebut namanya amil ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan amil, dan amil ini tentu SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wal amilina 'alaiha. Maka kategori amil ini kita harus paham ya, tentu harus resmi ditunjuk pemerintah atau lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah. Jadi nggak bisa semuanya disebut amil-amil, karena sehingga nanti harta itu nggak sampai kepada mustahik, semuanya habis dibagi oleh amil di ruang lingkup amil sendiri. Nah, ini makanya yang membagi zakat itu adalah amil yang ngerti hukum ya, yang mengerti pada saat itu kedudukan dia selaku amil. Kalau nggak, nanti harta ini nggak sampai kepada mustahik, habis untuk pembagian untuk para amil saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan apa saja golongan yang menerima zakat ya. Golongan yang menerima zakat ini tentu banyak ya. Di dalam surah At-Taubah itu disebutkan, di situ ada 8 asnaf ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum war rif'a fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin salih faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi di situ ada 8 asnaf. Perhatikan ini, apa saja, siapa saja yang berhak menerima zakat itu. Ternyata ada 8 asnaf ini. Perhatikan dalam surah At-Taubah itu, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir ya. Lihat poin pertama, fakir. Kemudian orang miskin. Orang miskin dan fakir beda. Fakir itu memang nggak ada yang dimakan pada saat itu. Miskin mungkin masih bisa bertahan 1 harian itu. Maka ini Allah ini sudah mengusulnya siapa yang paling sekali berhak, karena nggak semua, terkadang harta zakat itu terlalu banyak dan sebagainya, tapi kamu lebih mendahulukan siapa di sini ya. Tentu kita lebih bijak melihat kondisi yang ada pada saat itu. Yang pertama itu adalah fakir, ada orang miskin, amil zakat ya. Amil zakat tadi saya sudah jelaskan, tentu bukan amil zakat yang memang orang-orang di kampung juga mengangkat di surau, di musola, mengangkat amil dan sebagainya. Ujung-ujungnya amilnya jumlahnya banyak, mustahiknya nggak kebagian karena dibagi-bagi habis harta zakat oleh amilnya. Kemudian siapa lagi? Yang dilunakkan hatinya, atau mu'alaf ya, kepala suku atau kepala preman yang pada saat itu bisa mereka menerima zakat, ya bisa menerima zakat supaya hatinya lebih lembut, menguatkan kepada Islam, karena mereka banyak pengaruhnya di tengah masyarakat. Kemudian apa lagi? Hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berhutang. Tapi terkadang ada satu orang itu dia kategorinya sudah dia miskin, sudah dia dia seorang amil juga, dan dia adalah seorang yang memiliki hutang juga. Jadi banyak sekali bisa kategori 4 dia di situ, bisa satu kategori 4 bisa. Maka hal yang semacam ini Allah sudah jelaskan, dan di luar ini tidak ada. Maka ini adalah konsekuen, dan Allah sendiri yang menentukan siapa yang berhak. Kenapa? Karena harta itu milik Allah. Maka ketika sudah wajib zakat, kembalikan ke Allah, nanti Allah akan membaginya dengan cara Allah. Siapa saja yang layak menerima, dan angka-angkanya juga Allah sudah jelaskan melalui para nabi dan para ulama dengan pembahasan-pembahasan fikih dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, Ustaz, bagaimana status harta orang yang padahal mampu berzakat tapi dia tidak bayar zakat? Wah, inilah yang disebut namanya perampok yang lagi diam. Ya. Kalau perampok, begal, perompak atau perampok itu mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Tapi ada yang pada saat itu dia mampu untuk mengeluarkan zakat dan dia diam, karena orang yang zakat ini yang tahu itu cuma dia sama Allah saja, nggak ada BPK dan sebagainya yang tahu, itu tidak tahu. Maka ini adalah kejujuran antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abu Bakar Siddiq itu pertama sekali ketika dia sudah naik menjadi khalifah, itu ada orang-orang yang beberapa suku atau kabilah itu mereka hanya menunaikan sholat saja tapi nggak mau mengeluarkan zakat.
Jadi tipe sekarang ini ada juga seperti itu. Ada orang yang rajin sholat, tapi ketika zakat dia menutup diri, protek, karena menganggap bahwa tidak ada yang tahu. Tapi kita harus tahu bahwa dalam kesempatan ini saya informasikan bahwa yang tahu itu harta kita itu cuma kita sama Allah saja. Maka kalau sudah sampai di situ nisabnya 85 gram emas dan harus kita keluarkan 25%, keluarkan itu. Kenapa? Karena itu hak mereka. Jadi ini mengapa saya bilang ini adalah perampok yang lagi diam, karena dia mengambil harta orang lain yang seharusnya itu adalah milik mereka, milik para mustahik gitu. Maka harta yang seharusnya 25% ini yang kita harus keluarkan, kemudian ini tidak keluarkan, maka ini akan mencemari harta-harta yang lain sehingga tidak ada berkah. Suatu saat kapan kalau sudah itu harta itu milik orang lain, Allah akan ambil harta kita yang 25% itu dengan cara paksa. Bagaimana dengan cara paksa? Wallah lebih suap. Banyak cara Allah. Bisa jadi kehilangan HP, kehilangan mobil, terbakar dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersihkan harta itu, ya, sucikan jiwa ini. Maka keluarkan itu harta itu 20%, kemudian berikan kepada mereka yang berhak. Islam itu adalah agama yang intinya mengajarkan supaya untuk memberi makan, ya, sehingga Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, karena pada saat itu orang hanya fokus sholat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Karena zakat ini kategorinya adalah bagaimana orang-orang mustahik, orang miskin, orang tidak mampu itu dia bisa makan. Itu mereka punya hak di situ. Lihat bagaimana luar biasanya Abu Bakar Siddiq ini, bahwa Islam itu bukan agama hanya orientasi sholat antara urusan dia dengan Allah, tapi bagaimana care dan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga Abu Bakar memproklamasikan, yaitu mengangkat senjata, bahkan mengadakan perang pada saat itu. Jadi inilah Islam itu agama yang mengajarkan untuk sosial, bagus urusan dia ke Allah, bagus urusan dia ke sama manusia untuk mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.